Tadi Bapak menyebutkan bareng sama Pak Bondan ya? Ya, Itu gimana asal-usul istilahnya apa ya, memulai bisnis Pak Wasis sendiri bersama Pak Bondan? Atau mungkin pesan-pesan apa yang menurut Bapak, oh ini saya ingat terus nih pesan dari Pak Bondan ini, ada nggak Pak? tuh, kalau ngomong Pak Bondan saya bisa terharu gitu. Oh. Apa ya, beliau tuh memang Selamat siang Pak. selamat siang juga Mbak. Iya, kenalin Pak, saya Nuri dari BPS Provinsi DKI Jakarta. Makasih banyak ya Pak Wasis Munarto ya Pak ya. Betul. Jadi terima kasih banyak Pak sudah kami boleh mampir ke sini, boleh ngobrol-ngobrol di sini. Nah, waktu masuk ke sini nih Pak, jujur ini saya langsung lihat vibe-nya itu wah unik banget nih gitu kan. Kayak tempo dulu, terus kayak masih tradisional tapi juga ada kesan modernnya. Oh bisa sih Pak, terinspirasi dari mana ide keren kayak gini nih Pak? Ya, jadi terus terang ide awalnya dari Pak Bondan. Pak Bondan kan waktu itu udah dikenal dengan apa namanya tulisan-tulisan tentang kuliner Jalan Sutra, ya tulis di media waktu itu di apa Kompas sama Suara Pembaruan juga. Nah, dari situ saya dengan Pak Bondan waktu itu yang benar-benar mengajak saya karena saya mendirikan juga komunitas Jalan Sutra. Nah, terbesit untuk ya pasti saya itu kepingin bikin kedai kopi yang bawa makanan gitu. Nah, itu yang arahnya malah jadinya ke kopi tiam. Gitu. Waktu itu saya juga belum begitu paham ini kopi tiam seperti apa konsepnya. Ya terus terang, Pak Bondan yang menginfokan kalau ada kopi nanti makanan-makanan bisa masuk. Gitu. Nah, emang sebelumnya saya juga ada satu bisnis makanan lah di Jakarta Selatan. Nah, waktu itu saya bilang, Pak, kalau untuk kayak makanan-makanan Indonesia itu betul-betul harus kuat di COGS gitu, kuat di resep DOPD dan kuat juga untuk pahami bahwa holding time-nya seperti apa. Holding time itu jangka waktu makanan expirednya seperti apa. Tapi waktu itu saya juga usulin kalau bisa ada kopinya. Masuklah di situ kopi tiam. Kalau kopi tiam kan Bapak sebagai pelopor wisata kuliner waktu itu kan udah dikenal juga kan. Dengan kayak gitu artinya harapan atau ekspektasi Bapak untuk supaya memperjuangkan pusaka kuliner Indonesia selalu hadir itu bisa lewat kopi tiam. Nah, Pak Bondan setuju. Tahun 2009 dan konsep yang tentunya disesuaikan tetap act lokal ya, dan kalau boleh dilihat kopi tiam waktu itu ya kadang-kadang terlalu mau kata itu laki-laki segmennya. Sudah kalau kita cek di daerah-daerah di luar Jakarta yang memang kita termasuk pertama kali, tapi kalau di luar Jakarta di Sumatera kebanyakan sangat maskulin. Nah, gitu Pak Bondan membawa ke sini dengan konsep yang lebih feminin. Warnanya, ya kan? Terus juga makanan-makanannya itu dicoba lebih eco-lokal lah. Kayak kita ada sambal roa juga nggak terlalu pedas kayak gitu. Termasuk ya keinginan dari Pak Bondan kan tadi menjaga pusaka kulinernya. Kurang lebih seperti itu Mbak Nuri awal mulanya. Ide keren ini ya Pak ya, bisa konsep kayak gitu. Tadi Bapak menyebutkan bareng sama Pak Bondan ya? Ya. Itu gimana asal-usul istilahnya apa ya, memulai bisnis Pak Wasis sendiri bersama Pak Bondan? Atau mungkin dulu ada usaha yang lain selain kopi mie ini Pak? Awal mulanya saya pembaca buku. Nah, salah satu yang saya baca bukunya itu bukunya Pak Bondan. Beliau itu penulis dari tiap manajemen segala macam, dan kemudian beliau bikin buku Jalan Sutra. Nah, Jalan Sutra itu apa namanya isinya tentang jalan-jalan makan-makan. Saya email ke beliau itu tahun 2004. Nah, tahun 2004 saya email, kemudian beliau nggak balas email, tapi langsung telepon. Ya, saya bilang waktu pagi-pagi hari Sabtu atau Minggu saya lupa. Saya masih ini kok apa namanya 5:30 pagi kalau nggak salah. Dia masih kos. Pak Bondan telepon, terus saya dipanggil di pos, ada telepon, saya kaget kan. Tumben nih orang tua saya kok telepon, ada apa gitu kan. Ternyata dari Pak Bondan. Katanya silakan Anda bikin komunitas lewat Yahoo Group. Oh iya, dulu Yahoo ya Pak ya? Yahoo Group, silakan. Saya tanya ke Pak Bondan, Bapak kok tahu nomor telepon
rumah kos saya. Saya kan wartawan, jawabannya begitu. Nah, awalnya seperti itu, kita bikin lanjutannya kan ada event-event kuliner. Ya salah satunya kami yang termasuk yang memulai ya dengan Jalan Siaura Gagi. Ya mungkin beliau melihat saya juga sempat ada ada bisnis juga di salah satu restoran di Jakarta Selatan. Kemudian tadi itu tahun 2009 menanyakan. Nah, saya jawab kalau bisa memang arahnya kalau bisa kopi gitu. Kenapa? Waktu itu pemahaman saya kopi itu terkenal masih mahal gitu. Yang satu itu, dan yang kedua kopi itu pada dasarnya secara COGS kan minuman secara bahan baku itu secara margin maksudnya bisa lebih besar gitu. Dan satu lagi kopi itu juga bisa disimpan lebih lama daripada kalau makanan kan, kalau kayak sayuran apalagi kayak buah cepat ya Pak ya, untuk akan ada holding time. Nah, itulah kami berpikir untuk bikin kopi tiam. Dan akhirnya sampai sekarang ya Pak ya. Sampai sekarang. Nah, sahabat data, kita saatnya mau nyobain nih kan, tadi kan Bapak menyebutkan menunya itu ada kopi ya Pak ya. Dan ada apa lagi deh Pak? Berarti kalau makanannya Pak yang cocok sama kopi deh. Ya. Karena saya sebenarnya udah pesen tadi namanya kopi tarik ya Pak ya, ini ya. Ya. Nah, ini katanya termasuk yang best seller ya Pak di sini, banyak yang suka lah ya. Gitu ya. Es kopi tarik termasuk salah satu yang termasuk best seller juga. Ada juga es kopi Vietnam kami. Terus juga ada es Thai tea, ada es kopi keponakan yang lebih kekinian juga. Oh, banyak juga ya ternyata pilihan menunya ya Pak. Menunya kita termasuk banyak karena ada makanan. Tapi kalau hanya untuk minumannya kita lebih melihat dari sisi, kita nggak ada mesin kopi di sini, rata-rata nggak ada mesin kopi. Jadi manual ya semuanya. Lebih banyak manual. Memang ada juga yang cabang lain yang pakai mesin kopi ya. Tapi pada dasarnya karena kopi tiam itu sudah vintage gitu. Iya betul. Jadi konsepnya lah ya. Kalau bisa nggak ada mesin kopi. Iya. Ada cabang-cabang tertentu yang memang flow orangnya cepat, mau nggak mau memang harus pakai mesin. Karena kalau pakai manual malah jadi akan ada komplain dari customer karena nggak cepat. Iya betul. Saya cobain deh Pak ini. Ini ya tariknya. Ya. Saya coba ya. Saya juga coba ya. Iya boleh Pak. Iya silakan Pak. Jadi sahabat data, ini rasanya tuh pas banget sih. Jadi rasa pahitnya, manisnya itu dapat gitu. Jadi kan dulu saya pernah tinggal di Aceh nih Pak. Lumayan lama lah. Nah dulu saya suka itu kopi robusta, Sanger robusta. Oh itu enak. Itu bisa. Saya memang tiap hari itu ngopi itu Pak, Sanger robusta. Nah ini mirip sih Pak rasanya. Padahal ini ada tehnya ya. Kalau enggak ada ya? Kopi tarik. Oh, tanpa ada tehnya ya. Tarik, es teh tarik. Oh, iya. Ini kopi tarik. Berarti memang mirip sih memang sama Sanger robusta yang saya suka itu sih, Pak. Iya. Sanger enak. Sanger saya suka sih. Iya. Ini cocoknya kayaknya sambil ngemil apa ini, Pak? Monggo. Kalau ini kayak gini ada cocoknya biasanya mungkin roti butter Srikaya atau singkong sambal roa juga bisa, atau roti kukus boleh juga. Coba deh yang kukus deh Pak, roti kukus Srikaya katanya ya. Kukus saya pernah denger tuh kayak lumayan enak nih. Saya mau nyoba nih Pak. Boleh. Kukus Srikaya. Coba deh Pak. Ya, sini ya. Makasih ya Kak. Ya, makasih Mas. Ini kayaknya enak banget sih. Ini jadi bahannya apa Pak ini Pak? Ini dari roti yang pandan ya, warna hijaunya. Kalau Srikayanya ya itu resep dari kami Mbak. Oh jadi ya, oke Pak. Ya. Lembut deh kayaknya. Coba saya mau nyobain ya Pak ya. Mungkin pakai tangan aja. Oh ya, saya coba pakai tangan aja ya Pak. Manis Srikaya itu pas sih. Jadi saya ngerasain lembutnya roti, di dalamnya ada manis Srikaya. Ini salah satu favorit kami juga. Selain itu ada singkong sambal roa. Itu juga salah satu favorit kami. Ada pisang. Banyak sih kalau kayak roti-rotian seperti itu ya. Gitu.
Cocok banget nih sama data kalau kopi ditambah sama roti kukus kayak ini. Mau cobain lagi lah kopinya. Mau coba lagi yang lain? Monggo. Ini udah cukup sih Pak. Ini pas banget sih. Rasa pahitnya jadi ini pahit. Ada pahit, ada manisnya. Terus ini manisnya dapat lagi dari sini, dari srikayanya ini. Kayaknya kalau saya kesini bakalan pesen lagi kayak gini sih Pak. Makasih. Memang cocok. Kita lanjut lagi nih Pak ngobrolnya tentang BPS. Jadi kami ini ada survei nih Pak, namanya survei harga komoditas kopi. Ya. Nah, jadi kami tuh setiap bulan itu mendata nih harga kopi itu berapa. Nah, dalam 1 tahun terakhir ini harga kopi itu meningkat 16%, Pak. Bayangin, lumayan kan ya, 16%. Nah, kalau untuk kopi UI sendiri nih, apakah itu berpengaruh atau ya nggak ada pengaruhnya buat kopi UI ya? Semuanya konsumen masih beli-beli aja di sini gitu. Gimana Pak? Ya, pengaruh. Pengaruh ya Pak? Pengaruh. Terus terang pengaruhnya itu kan ke margin kopi ya. Jadi kita bayangin tahun lalu, kalau tahun sekarang 16%, berarti tahun ini pada dasarnya kalau kita nggak naikkan 16%, berarti margin kami tahun sekarang kepotong 16%. Iya dong. Kami tapi punya istilahnya apa ya namanya, keputusan untuk menaikkan harga based on data. Persoalannya, rata-rata kenaikannya itu kan kita coba averaging, coba ngatasin inflasi lah ya, katakanlah 10%. Nah kalau naikin 16%, kita naikin 10%, ya nggak nutup gitu. Tapi kalau kita naikin 20%, menurut saya juga akan jadi terlalu tinggi. Gitu. Ini terus terang problem besar. Gitu. Terus terang ini problem untuk kami kayak pengusaha kopi gitu ya. Bagi saya ini mungkin ya kalau boleh dilihat ke belakang tracknya. Itu mungkin dari tahun 2020 kita ya kalau pas pandemi itu ya, saya tahu harga kopi itu mungkin udah 2,5 kali. Berarti dari angka waktu itu Robusta di angka 20 ribuan, sekarang mungkin 1 kilo 80, bisa berapa? Jauh kali. Lebih berarti 4 tahun ya. Jadi kalau 3 tahun ya berarti ya yang lebih tepat karena kita sekarang memang ada cost control, kemudian ada kopi roasternya sendiri. Jadi yang paham terus terang kopi roaster ini langsung ke patennya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, apa ya namanya? Kenaikan harga ini tidak pengaruh ke revenue memang. Growth tax itu nggak ada pengaruh, tapi margin jelas pengaruh. Ya itu yang sampai sekarang kalau problem ini mungkin karena konon katanya gagalnya panen dunia. Tapi apakah ada faktor lain? Ya mungkin juga dengan kedai kopi yang makin tumbuh sekarang, kuenya, suplainya ini makin terserap, demandnya makin tinggi, ya kan? Dengan cara seperti ini maka ketika suplainya cuma segitu aja, artinya udah hukum ekonomi nih, supply and demand jadinya nggak. Harga naik. Harga pasti naik. Iya betul. Dan yang menariknya ini tapi ini saya dukung ya, artinya gini, ini Robusta kan dari dulu nggak ya harganya begitu-begitu aja, bahkan dianggap mungkin sebelah mata. Tapi pada dasarnya Robusta dan Arabica ini sekarang makin oke harganya. Nah, tinggal menurut saya gimana caranya agar apa ya namanya ya kita kan punya business plan. Kita punya business plan. Kalau kenaikannya tiba-tiba istilahnya apa namanya scaling up-nya itu berkali lipat. Kan kalau kita punya bisnis, kayak apalagi kalau bahan baku yang bisa terukur kenaikannya rata-rata 10%, 20%, maka kita bisa tarik nih untuk 5 tahun ke depan ya paling harganya sekian, harga saya akan naikkan sekian. Nah, kalau kita punya pola yang outlier nih, nanti di Ramadan, misalnya harga ini naik, maka gimana caranya kita harus tahu, ya kan? Nah, masalahnya kopi ini tiba-tiba aja. Nah, ketika kenaikannya menjadi apa namanya anomali gitu, istilahnya bukan anomali, tapi ketika tiba-tiba kenaikannya lebih ke apa namanya sangat tinggi lah ya, tinggi yang itu ya, dibandingkan dengan harga kenaikan harga kami, tentunya membuat ini jadi margin kami makin terkuras. Belum dengan keadaan ekonomi yang lain ya. Artinya kalau kita bicara jujur di sini banyak hal di kami yang kemudian makin menurut saya juga cukup berat gitu. Cukup berat ya mau nggak mau ya, tapi itu harus kita hadapi.
Untuk konsumen sendiri jadi turun, makanya berkurang apa enggak sebenarnya? Kalau dengan kenaikan harga itu? Enggak juga sih. Kalau kita jaga kualitas, kan harga tetap kita jaga, ya kan? Kita juga harga itu kita nyusun kebijakan. Dari menu kan banyak. Nah ini biasanya di Maret April kita akan ada kenaikan. Tapi dari situ kan kita lihat mana yang memang fast moving, mana yang slow moving, bahkan sampai ke ini kami ya. Jadi ini nyangkut dari kalau ada satu pelanggan selalu minum dengan barang yang sama terus, jangan bahan baku yang turunan yang sama, itu jangan sampai kita hilangin. Meskipun secara kebijakan nanti biasanya, oh ini kok slow moving banget ya, kok cuman satu hari cuman satu gitu. Tapi kalau pelanggannya cuman ini, ya kita harus cek lagi dia bawa siapa lagi, gitu. Jadi jangan sampai kita hanya cut, tidak pakai data gitu. Dengan cara kayak gitu kita kan jadi bisa melihat lebih apa ya namanya, tinggal nggak cuma hantam promo ini fast moving ini slow moving, enggak. Tapi kita juga cek lagi dari sisi orang itu membawa retentionnya karena apa, datang itu karena apa, makanan yang minumannya disukain itu apa. Ya siapa tahu memang itu jadi slow, kalau kita evaluasi menunya kok slow moving banget, oh tapi orang ini yang datang kalau pesan ini, jangan sampai kita cut, nanti dia kecewa, malah kemudian pasangannya sama dia nggak jadi kesini lagi, malah dia pindah ke tempat yang lain. Kesalahan siapa berarti kalau kayak gitu? Iya, kesalahan kita, betul. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang kita jaga seperti ini. Kalau revenue itu kan urusannya yang langit lah ya beratnya. Tapi ya kita tentunya ada marketing, ada apa. Tapi poinnya adalah makanan itu pada dasarnya bisnis. Gimana caranya kita ngelihat inventory. Ya, oke. Jadi pokoknya menjaga kualitas ya kuncinya. Kualitas ya, tetap. Tapi di sisi lain juga adalah pretelin gimana inventory, apa istilahnya itu. Ada yang memang dari satuan gram, ada memang ada dari satuan packs gitu. Itu nanti pengaruh di ERP-nya itu beda lagi. Harga, omset dan akhirnya ya Pak ya. Itu beda lagi. Yang kita ramu itu nanti jadinya beda lagi. Pak, beli gula pasir berapa? Kan? Ya, ini berapa? Perbandingannya apa? Ya. Dramasinya gimana? Tapi kan ada satuan yang jadi fix. Ini satuannya cuma ini nih. Nah itu beda lagi, nanti unitnya itu akan beda. Nah itu urusan dari supply chain. Nah itu butuhnya digitalisasi di sini. Nah selain itu Pak, jadi di BPS itu juga selain ada survei harga kopi, kami juga ada sensus Pak, sensus ekonomi. Nah data terakhir tahun 2016, jadi kan sensus itu, sensus ekonomi itu ada setiap 10 tahun sekali. Jadi ada 2016 dan nanti akan ada di tahun 2026. Nah sensus ekonomi ini mendata seluruh usaha yang ada di Indonesia. Nah, ini kan kalau kami di DKI itu berarti mendata usaha-usaha yang ada di DKI Jakarta. Nah, data menunjukkan di sensus ekonomi 2016, Pak, itu usaha penyediaan makan minum termasuk kayak gini nih, kafe, restoran, warung makan kayak gitu, Pak. Itu ada 23% sekitarnya, Pak. Dibandingkan dengan seluruh usaha yang ada di DKI. Hospitality ya, Mas? Iya, jadi kayak gini Pak, misalnya DKI itu kan banyak sekali usaha bisnis ya. Ada bengkel, ada bank, ada salon, dan lain-lain. Dan salah satunya juga ada usaha rumah makan, restoran, kayak gini. Nah, 23%-nya itu ternyata di DKI itu adalah usaha makan minum, usaha restoran kayak gini Pak. Nah, berarti kan termasuk cukup banyak ya kalau bisa dibilang ya, dibandingkan semua usaha yang ada di DKI. Nah, berarti kan persaingan bisnisnya juga cukup ketat. Karena entry barrier-nya mudah. Iya, betul. Nah, menurut Bapak, untuk kedepannya nih, di tengah usaha yang semakin ketat ini, usaha bisnis makanan yang semakin ketat ini, gimana itu? Apa ada tips dari Bapak mau bagaimana dibawa Kopi Oi ke depannya gitu? Oh ya, ini tipsnya ya. Saya termasuk mungkin berangkat dari tahun 2009 sempat terus kemudian melandai. Kami
kalau perhatikan selama saya 15 tahun ya berarti frequency, belum yang lain. Itu ada dua struktur cost yang besar di dunia. Satu sewa, satu lagi SDM. Nah, itu ada persentase yang ketika kita hitung harus masuk. Dan ya saya udah ngajarin lah ke teman-teman dari finance yang di sini gimana caranya ini. Lihat dari sisi lokasi per square meter, kita langsung harus jadikan itu per square meter. Kalau dan gimana caranya ya, dengan terus terang itu kan 2016 ya. Saya yakin di dunia pandemi pasti outlier datanya. Malah turun gitu menurut saya yakin besar bahwa itu kemudian jadi semacam ada pola itu jadinya ground zero semua. Saya yakin istilahnya mesin learning itu nggak bisa dipakai kalau tahun 2020 sampai tahun 2023 kali ya. Jadi pasti ada sesuatu di situ. Mungkin akan butuh dicek lagi. Karena ini kayaknya butuh dibedain sendiri di tahun itu. Nah, balik lagi ke apa namanya di pandemi tadi. Kalau kita lihat, kita perhatikan, kenapa kami mungkin ya alhamdulillah bisa bertahan gitu ya. Ya memang juga pasti ada faktor dari luck juga, faktor dari memang tangan-tangan Tuhan. Saya meyakini itu karena itu berat sekali tahun itu, terus terang berat banget. Tapi juga memang kita juga memakai pasti data, hitungan gitu ya. Hitungannya gimana? Yaitu dari temuan tadi ketika kejadian pandemi, saya sekarang lebih cenderung saya katakan cenderung kalau ada penawaran lokasi yang bisa pakai revenue sharing, saya lebih tertarik. Gitu. Ya. Istilahnya itu lebih syar'i lah ya katakanlah ya dengan revenue sharing. Tapi ini mungkin keinginan kami ini berdasar dari kejadian pandemi kemarin yang kalau di Indonesia itu kan kalau mau sewa di ruko terutama itu kan harus 2 tahun minimal. 3 tahun katakanlah untuk bisa nego. Kalau kita masukin semua itu kan dalam ketika ada tahun 2019 misalnya berdiri. 2020 udah mati loh. Bisa nafas loh. Itu tadi ya karena ada pandemi ya Pak. Ada pandemi. Nah, jadi balik lagi kenapa kita mungkin lebih ke bisa ini ya dulu memang tahun 2019 kita memang 2018 2019 kita terus terang naik ada 4 kali ya dari sisi ini jadi cukup relatif oke dari sisi profitnya, tapi tahun 2020 2021 keserap semua terus terang. Ya, tapi kan masih ada big yang bisa kita untuk nutupin tadi. Masalahnya kalau ini nggak diperbaiki lagi, kita kan nggak kepingin masuk ke yang sama ya. Artinya amit-amit ada pandemi misalnya. Nah, kalau kita tetap pakai model yang dulu dipakai, itu kayaknya bakal fail. Nah, ya tentunya kita cari yang sama-sama inilah. Kalau mau ada sewa, selama itu lokasinya bagus banget, itu ya baru kita coba. Nah itu tadi dua struktur cost. Satu adalah sewa, satu lagi adalah SDM. Nah SDM gimana caranya dengan otomatisasi kalau bisa makin ke sini makin ringkes ya. Dengan teknologi sekarang kan udah ada QR ya. Di sini kita tetap ada waiters. Tapi di tempat lokasi yang lain kayak contohnya yang di Telkom karena segmennya kebanyakan ada lebih ngerti digital ya. Nah, Telkom kan memang tempat teknologi. Itu dari meja aja udah langsung QR. Iya, langsung keluar menu gitu ya. Tapi di sisi lain berarti kami mencoba meniadakan SDM. Di sisi lain juga cost dari SDM kita pangkas. Tapi di sisi lain juga artinya kita bisa mengurangi komplain. Kadang ada komunikasi yang kita nah pesen tadi, ya kan? Pesen apa? Nanti datangnya apa? Tapi kalau pakai teknologi, pakai QR, nggak akan. Iya. Tapi masalahnya tadi, sisi lain dengan teknologi ini juga berarti dengan teknologi itu mengurangi SDM ya, betul. Nah ini gimana cara helikopter view sebagai namanya sensus ekonomi ya, tentunya ini jadi perlu diangkat juga barangkali. Tapi ini semua ada pros and cons-nya, cost-nya. Jadi semua ada trade off-nya lah. Gimana caranya kita tentunya kalau kami dari sisi Kopi UI, nggak sisi bisnis ya, kita betul-betul melihat bisnisnya.
gitu. Gimana caranya kita harus positif, karena apapun kita kan membawa uang investor, uang meskipun bukan uang investor, gimana caranya kita harus apa namanya, bahasa sekarang itu cuan lah gitu. Betul. Harus Namanya karena kalau namanya bisnis, kalau harus sustain. Iya ya. Berarti saya simpulkan berarti kita itu kalau misalnya mau berbisnis kuliner nih khususnya ya Pak. Jadi yang pertama kita lihat juga tempatnya, sewanya gitu ya. Lokasi itu harus 7 kali saya bilang sekarang, nggak 3 kali lagi. Sejak pandemi saya bilang lokasi 7 kali ya. Jangan kalian taruh 3 kali. Teorinya kan 3. Iya benar-benar. 7 kali. Karena kalau kita bikin kayak gini dalam satu lokasi, ini kan kita habiskan duit kita mati di sini. Jadi kalau Mbak itu punya bisnis yang gampang dipindahkan. Kayak sekarang kan ada kopi yang pakai bike sepeda. Betul. Itu bisa di mana-mana jalannya. Itu jauh lebih mobile, lebih gampang tuh untuk saya ya. Pasti itu ada ini lagi problem yang lain pasti ada. Paling enggak itu bisa diukur gitu. Artinya maksudnya secara sewa mungkin dia bisa lebih at least zero lah gitu. Ya, harganya juga bisa turun. Benar. Oke. Paling penting berarti lokasinya ya Pak ya. Lokasi untuk kami. Untuk kami itu paling penting. Betul. Kan jumlah parkiran, terus kemudian apa sih namanya nanti lalu lalang, flow bisa 24 jam. Ini di sini Sabangnya 24 jam. Nah, itu penting karena sekali salah. Iya, bakalan 2 tahun lagi kita harus membangun lagi dari nol istilahnya gitu ya Pak ya. Betul-betul dipikirin, dan jangan lupa katakanlah kita punya persentase untuk struktur kos sekian, untuk sewa sekian, struktur kos SDM sekian, sewa sekian dari revenue. Jangan lupa ada margin loh di situ yang harus kita jangan sampai kita lupakan dengan yang margin ini. Jangan sampai ya HPP-nya harus dijaga. Kalau sewa katakanlah apa namanya persentase dari revenue itu 15%, SDM itu 20 udah 35, ditambah lagi 40 dari HPP, udah berapa? 75, berarti sisa 25, dan lain-lainnya berarti berapa? Kalau profitnya anggaplah 15% dan lain-lain berarti 10%, masih oke. Ya kan? Kalau kita harapannya kan 15%-an, margin kotor itu, margin bersih juga oke lah, kurang lebih gitu. Dan yang kedua berarti saya simpulin SDM ya Pak ya, memang yang harus apa namanya kita maintain lah istilahnya gitu ya Pak ya. Ya. SDM itu bagi kami itu aset. Aset ya. Aset itu benar-benar aset. Sebenarnya nggak cuma di bisnis ya Pak ya, kayak misalnya kami sebagai pegawai itu biasanya itu adalah sebuah aset gitu. Kalau misalnya pegawai-pegawai yang kayak kantoran, nggak hanya dalam bisnis kuliner, dalam kantoran juga SDM adalah aset sih gitu kita. Terus yang ketiga tadi saya simpulin dari apa namanya obrolan kita sebelumnya itu kualitas ya Pak, rasa, ya nggak sih, benar nggak sih Pak? Iya. Karena bisnis kuliner tuh istilahnya kalau saya datang ke sini, saya nyarinya rasa yang kayak gini, gitu ya Pak ya. Oke, saya bilang lagi nih Pak. Ya. Kalau rasa kita coba kunci dari Primex tadi, makanya kita ada central kitchen. Jadi apa namanya dengan cara kayak gini kita mencoba untuk membuat bahasa kasarannya gimana caranya kita bikin Primex. Primex itu ya kalau boleh sebut kayak apa namanya bungkus Indomie ini gitu kan? Kayak resepnya gitu ya Pak? Bukan resep, udah dalam bentuk yang tinggal dibuka. Udah jadi kayak misalnya sasetannya gitu ya Pak ya? Terus tinggal kita istilahnya seduh gitu lah ya? Salahnya pasti tetap ada, tapi minimalisir dengan kayak gitu ya Pak? Diusahakan semuanya begitu, karena nanti jadi satuan, berarti inventory jadi lebih mudah. Yang paling penting di bisnis kan sebenarnya bukan masalah kalau ini saya ya, teman-teman sering ke tim di bisnis yang penting jangan fraud. Jangan ada fraud. Yang paling penting kalau apa namanya dicatat semua. Kalau rugi itu harus tahu ruginya dari mana. Kalau profit juga harus tahu profit dari mana. Nggak boleh nggak tahu. Kalau ini Pak, dulu kan Bapak kan bisnis bareng Pak Bondan. Kayak pesan-pesan apa yang menurut Bapak? Oh, ini saya ingat terus nih pesan dari Pak Bondan ini. Ada nggak Pak? Pesan dari Pak Bondan yang saya ingat terus banyak. Mungkin salah satunya aja deh. Beliau itu orangnya kalau ya pasti kalau mungkin ini lebih ke lakunya ya. Beliau itu sangat disiplin. Pesan yang kalau ngomong pesan, kalau salah ngaku salah.
no excuse. Dan itu penting banget sih buat bisnisnya, disiplin tuh Pak. Nah, salah gitu. Jadi lebih kalau ngomong Pak Bondan saya bisa terharu gitu. Apa ya, beliau tuh memang apa ya, sebenarnya mirip kayak bapak saya, almarhum bapak saya juga, Pak Bondan juga ada almarhum ya. Tapi beliau itu memang selain multi talent dan punya apa, jiwa bapaan ya untuk leadershipnya itu, di sisi lain ya itu tadi. Dua yang saya selalu ingat itu disiplinnya. Saya pernah pertama kali belum mungkin berapa kali ketemu, udah berapa kali ketemu Pak Bondan. Saya tahu beliau tuh nggak suka dengan telat. Ada teman saya yang sampai saya waktu itu bawa mobil, saya parkir ke gedung, saya buru-buru naik ojek karena saya ngejar itu supaya tidak terlambat. Ada teman saya telat, dimarahin betul itu. Orang dekatnya juga. Tapi itu yang membuat kita jadi, oh iya ya, kita harus menghargai waktu. Karena dengan menghargai waktu kita, berarti menghargai waktu. Dengan menghargai waktu yang lain juga menghargai waktu kita. Satu itu. Yang lain juga itu tadi, tidak ada fraud, tidak ada, istilahnya ngaku salah. Kalau ada salah, yang ngaku salah. Mungkin itu sebenarnya salah satu rahasia di balik suksesnya Pak Wasis sih, disiplin itu ya Pak. Karena kan pengusaha memang harus disiplin ya, melihat. Saya belum merasa sukses, biasa aja. Gitu. Saya mau mengutip nih Pak kata-kata dari Steve Jobs tentang inovasi itu adalah yang membedakan antara pemimpin dan pengikut. Jadi saya melihat Kopi UI ini itu inovasinya itu bagus banget itu, kayak misalnya tentang desain interiornya yang berbeda dengan kafe-kafe kekinian yang lain gitu. Jadi kalau sekarang kafe-kafe yang menjamur tuh kafe kekinian yang modern, ini beda gitu. Jadi itu saya rasa salah satu yang harus kita pelajari sih dari bisnis kuliner gitu. Nah, yang kedua adalah saya tadi melihat bahwa rasa itu juga penting, karena ternyata setelah saya pikir-pikir, rasa itu adalah marketing yang kuat gitu malah. Jadi kayak misalnya malah kalau misalnya nih saya katakan rasa ini enak gitu, saya bisa cerita sama teman saya, terus teman saya bisa cerita. Word of mouth. Iya betul. Jadi malah marketing yang kuat itu adalah rasa gitu. Ketika kita menjaga rasa dan kualitas dari sebuah makanan ya di bisnis kuliner itu akan semakin maju bisnisnya gitu sih kalau saya simpulin. Ya, itu memang untuk jaga servis lah ya. Iya, mana-mana seperti itu gak gampang sih ya. Betul. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak nih Pak udah boleh ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih juga untuk inspirasinya, cerita inspirasinya, dan juga terima kasih banyak sudah disambut dengan hangat di sini. Terima kasih Mbak Nuri. Iya. Baik, sahabat data, demikian obrolan singkat kita dengan Pak Wasis Gunarto, CEO dari Kopi UI. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di podcast Betawi selanjutnya. Dadah! Dadah. Oh ya Pak, boleh nggak selfie dulu? Boleh, ayo. Siap. Oke, kita selfie ya Pak. Ada backgroundnya Kopi UI ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke, makasih ya Pak. Makasih Mbak Nuri, waktunya juga. Thank you. Selamat.